Mari Bapak Ibu, kita akan mendeklarasikan bersama-sama Pentakosta ketiga. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya undang untuk kita bangkit berdiri dan kita bacakan dengan penuh iman, dengan semangat. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya, yang mau dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada dua manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami kapal karam, bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupan yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8, tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat,
Mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudus-Nya pada waktunya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus? Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, jemaat tema 3 yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di ibadah saat ini, biarlah kasih karunia Tuhan melimpah dalam kehidupan kita masing-masing, dimanapun Bapak Ibu berada. Dan saat ini kita akan persiapkan diri kita masing-masing, dan kita akan beribadah, dan kita akan buka dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk saat ini yang betul luar biasa, Engkau kumpulkan setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan, senantiasa ada Tuhan, melimpah dalam kehidupan kami masing-masing dimanapun kami berada, dan dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Tuhan, saat ini kami akan beribadah, menyembah, memuji-Mu. Biarlah nama-Mu ditinggikan dan dipuji, dan biar yang keluar dari mulut kami Tuhan, sebuah puji-pujian yang harum untuk kemuliaan nama-Mu, untuk meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati, Engkau menumpangkan tangan kami semua anak Tuhan. Biarlah yang kami kerjakan saat ini berasal daripada-Mu saja dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Engkau besar Tuhan. Engkau yang sempurna. Begitu kasih-Mu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Engkau sudah membuktikan semuanya buat kami. Engkau menyayangi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sempurna dalam rancangan-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu.
firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan.
kita siapkan hati kita. Kita akan duduk di bawah kaki. Kita akan mendengarkan firman-Nya. Biar semuanya tumbuh subur dalam diri kita masing-masing. Jadi kekuatan buat diri kita untuk melalui hari-hari kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Biar hatiku bersuka karenamu. Terima kasih Tuhan. Shalom ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Biar hatiku bersuka karenamu. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis
suka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Biar hatiku bersuka karenamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Biar hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Biar hatiku bersuka karenamu. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Waktunya sekarang kita akan mau masuk dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan Yesus bahwa Engkau baik bagi kami. Berkati kami semua pada saat ini untuk mendengarkan suara-Mu pada saat ini. Yang di rumah, yang di mana saja Tuhan, kami percaya kami sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kembali lagi kami masuk dalam hari-hari, bulan-bulan, dan tahun-tahun yang kami baru mengerti bagaimana akan terjadi ke depan. Tapi satu hal kami pegang janji firman Tuhan dan kami mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saat ini saya bagikan beberapa poin firman Tuhan bagi kami semua, supaya biarlah dengan firman Tuhan ini kami bisa dapat kuat di dalam situasi ini. Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan 10 bunyi firman Tuhan dengan judul Kedatangan Raja Kemuliaan dalam Bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan di dalam lautan dan menegakkan di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Orang yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapa itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Amin buat firman Tuhan Bapak Ibu. Saya berikan tema untuk khotbah saya pada hari ini adalah miliki standar hidup yang benar di hadapan Tuhan atau di hadirat Tuhan. Sekali lagi, milikilah standar hidup yang benar di hadapan Tuhan atau di hadirat Tuhan. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan untuk Bapak Ibu pada saat ini mengenai Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Untuk memiliki standar hidup yang benar di hadapan Tuhan atau di hadirat Tuhan, poin yang pertama adalah kita memiliki pengenalan akan Tuhan yang benar.
Kenapa harus memiliki pengenalan akan Tuhan yang benar, saudara? Waktu kita memiliki pengenalan akan Tuhan yang benar, pasti kita memiliki konsep yang benar tentang Tuhan. Kita harus memiliki konsep yang benar tentang Tuhan, dan Daud memiliki hal demikian. Sehingga dia mengingatkan kita kembali dalam Mazmur 24 ini, Tuhanlah yang mempunyai langit dan bumi dengan segala isinya, dan termasuk kita inilah semua ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, milikilah pengenalan akan Tuhan yang benar, dan engkau pasti memiliki konsep yang benar sehingga engkau mengenal siapa Tuhanmu, engkau mengenal siapa Dia. Di sini kita lihat Daud pribadi yang memiliki konsep yang benar tentang Tuhan. Dia sedang mengingatkan kita bahwa Tuhan itu pencipta dan kita ini ciptaan. Daud sedang mengingatkan kita bahwa Tuhan itu raja dan kita ini adalah rakyat. Tuhan itu Bapa dan kita adalah anak. Dialah Tuhan dan kita adalah umat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, poin-poin ini perlu kita memahami dengan benar supaya kita tidak salah untuk menilai Tuhan dan tidak menyalahkan Tuhan dalam situasi ini. Kita paham benar tentang hal yang demikian yang saya sudah ucapkan tadi, saudara, supaya kita sama-sama memahami tentang Tuhan yang sesungguhnya. Kenalilah Dia dengan benar supaya engkau mengerti isi hati dan pikirannya. Engkau mengerti sifatnya. Sifat Tuhan itu adalah kudus. Lalu waktu engkau mengerti pikiran, hati, dan sifatnya, agar supaya kita hidup bagi kehendaknya, itulah tujuannya. Supaya kita hidup bagi kehendaknya, itu tujuan Tuhan. Oleh sebab itu kita kenal Dia dengan benar, dan kita akan tahu persis tentang konsep Tuhan yang benar itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, mari kita mengenal Dia dengan benar. Poin yang kedua adalah orang yang memiliki pengenalan akan Tuhan yang benar dan memiliki konsep yang benar tentang Tuhan, dia pasti tahu cara bagaimana mengizinkan Raja Kemuliaan itu masuk ke dalam hidupnya. Ayat 7 dan ayat 10 menjelaskan hal yang demikian. Kita akan tahu cara itu waktu kita hidup benar dengan Tuhan, waktu kita mengenal Dia dengan benar. Saudara, di sini saya tertarik dengan ada dua kata yang saya akan bagikan di dalam poin ini. Saudara, kita harus tahu cara mengizinkan Tuhan. Hal yang pertama adalah pertobatan. Kenapa pertobatan? Kalau kita tidak bertobat dan izinkan Tuhan dalam hidup kita, otomatis kita tidak mengalami Dia dan Dia tidak tinggal tetap dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, cara yang pertama adalah kita harus bertobat dan izinkan Tuhan masuk. Ada kata yang dia katakan, angkat kepala dan terangkatlah pintu yang berabad-abad lamanya. Angkat kepala, saudara perhatikan di sini kata angkat kepala. Saudara, hari-hari ini mungkin engkau punya beban berat, engkau punya persoalan, engkau punya masalah, sampai itu menghimpit dan engkau dengan kepala tertunduk. Engkau tidak bisa berbuat apa-apa dengan situasi ini. Tapi perhatikan baik-baik, angkatlah kepalamu pada saat ini. Raja Kemuliaan itu akan datang kepadamu. Dan pastikan bahwa terangkatlah pintu yang berabad-abad. Artinya, tidak ada pintu yang terlalu besar, terlalu tinggi, terlalu hebat untuk menghalangi engkau untuk raja itu tidak masuk. Waktu engkau berani mengangkat kepalamu, maka terangkatlah semua pintu penghalang untuk hidupmu. Pintu penghalang itu sebesar apapun, seberat apapun, selebar apapun. Tapi waktu engkau mulai angkat kepala dari semua keterburukan hidup, maka pintu itu akan tersingkir dari hidupmu. Maka masuklah Raja Kemuliaan. Siapakah Dia Raja Kemuliaan? Alkitab menjelaskan, Dia Tuhan jaya dan perkasa. Dia Tuhan perkasa dalam peperangan. Dia Tuhan semesta alam, dan Dia Tuhan Raja Kemuliaan. Waktu engkau masuk, Dia masuk dalam hidupmu, maka pasti Dia bekerja dengan sempurna. Pastikan hidupmu pada saat ini bahwa engkau tidak lagi memiliki kepala yang tertunduk, tetapi kepala yang terangkat. Pastikan hidupmu pada saat ini bahwa engkau tidak lagi dihalangi oleh pintu apapun. Semua pintu itu akan terangkat dan terbuka. Maka Raja itu akan bertakhta dan berdaulat dalam hidupmu. Karena menjalani hidup ini tidak bisa dengan kekuatanmu, karena kekuatan Tuhan sajalah yang membuat kita mampu. Oleh sebab itu, izinkanlah Dia bekerja sempurna bagi hidupmu pada saat ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kita percaya bahwa waktu pintu yang berabad-abad itu terbuka, maka Raja itu akan bertakhta. Saat-saat ini kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Dan poin yang ketiga di sini adalah miliki kriteria Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, pertama, pengenalan akan Tuhan yang benar itu harus kita miliki. Lalu kita tahu cara untuk Raja Kemuliaan itu masuk. Lalu ketiga, miliki kriteria Tuhan. Apa yang dimaksudkan dengan kriteria Tuhan? Ayat 3 dan ayat 4 Alkitab berkata begini, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat keempat,
Orang yang bersih tangan dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Saudaraku, ini adalah kriteria Tuhan, tidak bisa ditawar, tidak bisa lagi digugat apapun. Ini sudah sah, ini deal bagi Tuhan. Orang yang mau menghadap Dia harus bersih tangan, murni hati, tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Saudara yang dikasihi, macam-macam kotoran bisa saja masuk di hati kita. Saudara, pasti itu, ya. Kita lihat di sini bahwa kotoran-kotoran yang membuat kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, motivasi yang salah. Kita lihat di dalam Kisah 5 ayat 1 sampai dengan 11, kisah itu menjelaskan tentang Ananias dan Safira, bagaimana ada motivasi yang tidak benar dalam hidup dan hati mereka. Kita lihat di sini juga ada kemunafikan. Di dalam Matius 15 ayat 8, Yesus sedang menegur ahli Taurat dan orang Farisi. Kamu ini orang munafik, kamu datang kepadaku, ya, dengan bibir mulut saja kamu memuji aku, tetapi hatimu menjauh daripada Tuhan. Ini adalah sebuah kemunafikan untuk datang ke hadapan Tuhan. Saudara, bisa saja ada kebencian, bisa saja ada cinta akan uang, bisa saja ada egois, bisa ada percabulan dan lain-lain. Kotoran-kotoran itu akan bisa ada di hati kita. Tapi pastikan saudara bahwa Matius 5 ayat 8 berkata, hati yang murni itu yang bisa melihat Tuhan. Hati yang murni itu yang bisa melihat Tuhan. Sehingga Mazmur 24 ini ayat 3 dan 4 ini menjelaskan bahwa orang yang bersih tangan, murni hati, tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu, itu dia yang layak di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kita butuh orang-orang yang seperti itu, dan Tuhan inginkan kita seperti itu datang kepada Dia. Kita tidak jadi orang munafik, kita tidak punya motivasi yang salah, kita juga tidak hidup dalam egois dan kebencian atau kekhawatiran berlebihan sehingga memisahkan engkau dengan Tuhan. Tetapi biarlah mari kita membersihkan hati kita supaya kita bisa melihat Tuhan seperti Matius 5 ayat 8 berkata, sebab kita lihat saudara, hati yang murni, tangan yang bersih itu berada di tempat yang kudus. Sekali lagi saya katakan, hati yang murni dan tangan yang bersih itu ada di tempat yang kudus. Penipuan bisa saja ada, tetapi orang-orang demikian tidak tertarik kepada hal itu, ya. Jadi orang yang bersih tangan dan murni hati itu berada di tempat kudus. Penipuan, godaan-godaan lain ada, tapi mereka tidak tertarik karena mereka sudah memiliki kriteria Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kita boleh mengerti bahwa kejujuran dan ketulusan itu merupakan bagian dari integritas. Sekali lagi, kejujuran dan ketulusan itu merupakan bagian dari integritas yang harus dihidupi oleh anak-anak Tuhan. Catat ini baik-baik saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Inilah kriteria yang Tuhan mau dari kita, sebab kejujuran dan ketulusan itu merupakan bagian dari integritas yang harus dihidupi oleh anak-anak Tuhan atau gereja Tuhan. Jadi jangan kita sembarang datang ke hadapan Tuhan, kita jangan sembarang datang untuk menghadap Tuhan, tetapi betul-betul situasi ini memaksa kita sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan, betul-betul menghadap Tuhan dengan kriteria ini, supaya biarlah kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Situasi dan kondisi ini tidak membuat kita harus hidup seenaknya di luar Tuhan atau harus melakukan hal-hal yang salah dengan Tuhan. Tetapi saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita memiliki kriteria yang daripada Tuhan ini, supaya biar kita menjadi orang-orang yang memiliki integritas diri untuk terus menghidupi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saudaraku, kita lihat ayat yang 4, ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ini luar biasa. Ini ada janji saudara. Ada janji bagi mereka yang memiliki kriteria Tuhan. Ada janji di ayat yang ke-5 dan 6. Alkitab berkata begini, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya Allah Yakub. Ya, ini adalah janji bagi orang yang memenuhi kriteria Tuhan. Jadi tinggal bagaimana ada pilihan di tangan Anda. Mau hidup sembrono di hadapan Tuhan, mau datang dengan kemunafikan di hadapan Tuhan, mau datang dengan motivasi yang salah, atau mau hidup dalam pertobatan. Izinkan Raja Kemuliaan itu masuk membersihkan hidupmu supaya engkau memiliki kriteria yang daripada Tuhan. Karena janji ini bagi mereka yang
memiliki kriteria, yaitu mereka diberkati dan hidup dalam keselamatan yang daripada Tuhan. Ingat, mereka diberkati. Berkat itu bukan cuma berbicara uang, tetapi banyak hal sekali dalam kerohanian yang Tuhan janjikan bagi pribadi kita, keluarga, anak cucu, dan semuanya akan mendapat bagian keselamatan dari janji Tuhan itu waktu kita hidup benar di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus, Mazmur 24 ayat 1 dengan 10 ini ayat yang kembali mengingatkan kita, ayat yang kembali untuk mendesak dan membawa kita, mendorong kita untuk menjadi orang-orang yang mau mengenal Tuhan dengan benar dan memiliki konsep tentang Tuhan yang benar, lalu memiliki cara bagaimana untuk kerajaan kemuliaan itu masuk dalam hidup kita, yaitu pertobatan yang sejati, dan izinkan dia masuk supaya kita memiliki kriteria di hadapan Tuhan yang betul-betul layak dan Tuhan berkenan kepada kita. Waktu Tuhan berkenan kepada kehidupan saudara dan saya, maka janji itu akan genapi dalam setiap kehidupan kita, saudara. Mari kita renungkan firman ini dengan baik, saudara, supaya kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kita tidak sekedar menghafal bahwa datang kepada Tuhan dengan tangan bersih, hati yang murni, tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Tapi pastikan hari ini Anda orang yang menggenapi janji Tuhan untuk melakukan, karena kejujuran dan ketulusan merupakan bagian dari integritas yang harus Anda dan saya hidupi dalam kehidupan kita di hari-hari ini. Biarlah firman Tuhan ini akan masuk dalam setiap kehidupan kita, akan menjadi perenungan-perenungan kita di hari-hari ini untuk kita menjalani hidup kita di masa-masa yang sukar ini. Biarlah ini akan menjadi standar yang baik bagi sebuah kehidupan kekristenan di hari ini, besok, dan seterusnya, supaya kita menggenapi janji Tuhan di bumi ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur di hadapan Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah disampaikan saat ini dari Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan 10. Biarlah firman Tuhan ini akan menjadi rema dalam setiap hati yang terbuka untuk firman ini, supaya biarlah hati-hati kami pada saat ini menjadi hati yang betul-betul memiliki standar hidup yang benar di hadapan Tuhan, lalu memiliki pengenalan akan Tuhan yang benar, memiliki konsep tentang Tuhan yang benar, tahu bagaimana cara mengizinkan Tuhan masuk dalam setiap kehidupan kami, lalu biar kami memiliki kriteria yang daripada Tuhan, lalu kami menjadi orang-orang yang layak menerima janji Tuhan itu. Terima kasih Bapa untuk firman ini, kami mengucap syukur Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan kerjakan baik bagi kami yang mendengar di rumah-rumah, di mana saja Tuhan jamah, dan Tuhan berkati kami semua. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita saat ini akan memperkatakan Mazmur 91. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita akan memperkatakannya dengan semangat, tentunya dengan penuh iman. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk kita sehati sepakat di dalam doa syafaat ini. Mari Bapak Ibu, saya undang kita untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Terlebih lagi Tuhan Yesus, kami sudah melakukan ibadah kami, bakti kami kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami dengan benih firman-Mu. Dan kami berdoa biar setiap benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan di dalam hidup kami pada hari ini akan bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah. Dan kami juga berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Diberkatilah hamba-Mu dalam seluruh hidupnya, terus disertai Tuhan, diurapi Tuhan, dipakai semakin dahsyat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan kami juga saat ini rindu berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami perkatakan diberkatilah Indonesia, dan kami juga percaya Indonesia ada di hatinya Tuhan. Bapa, terima kasih ya Tuhan, kami juga rindu berdoa buat pemerintahan yang ada di negara kami, buat para pemimpin-pemimpin yang ada di negara kami ya Tuhan, biar semuanya diberkati dan roh takut akan Tuhan menguasai pemerintahan yang ada di bangsa kami, menguasai para pemimpin-pemimpin yang ada di negara kami ini ya Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih, dan kami juga berdoa saat ini rindu berdoa buat para pemimpin-pemimpin rohani kami, dari mulai gembala pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo bersama dengan keempat wakilnya ya Tuhan Yesus, dan juga karayon-karayon yang ada, KCK khususnya karayon kami Bapak Pendeta Dr. Andus Budi Sastradi Putra MTH ya Tuhan. Mari ya Bapa di sorga, Engkau memberkati para pemimpin-pemimpin rohani kami ini, dan kami juga rindu berdoa buat setiap gembala-gembala cabang dan ranting sampai dengan gembala kuliah yang ada ya Tuhan. Diberkatilah mereka semua, diurapi Tuhan, disertai Tuhan, dipakai Tuhan lebih dahsyat, lebih heran lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di GBI Empang 3. Bapa, dimanapun jemaat-Mu berada, kiranya Tuhan terus menyertai dan melindungi jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan ini Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lagi berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, dan dimanapun mereka dilindungi Tuhan senantiasa, terlebih lagi di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan Yesus. Dan kami juga Tuhan tidak lupa berdoa, bahwa setiap orang yang mengikuti ibadah GB Empang 3, diberkatilah juga mereka di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Demikianlah Tuhan Yesus doa syafaat kami, yang kami alaskan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini, dan mari kita sama-sama terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kasih Tuhan biji mata Allah, terimalah berkat, kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manisan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua mulai saat ini sampai maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya, diberkati dan sangat mengasihi Tuhan, yang senantiasa hidup dalam kekudusan dan kebenaran firman Tuhan, yang telah dan siap memasuki tahun integritas, sama-sama kita katakan amin.